Hai guys, balik lagi di video kali ini masih seputar pengetahuan kuantitatif, tapi topiknya tentang bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor satu. Urutan 4 bilangan dari ada 1/8, kemudian ada 0,1255, kemudian ada 3/25, dan yang terakhir ada 12,25%. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti seperti biasa, kalau bentuknya kayak gini, enaknya kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Dimulai dari 1/8. 1/8 ini bentuk desimalnya lumayan familiar, yaitu 0,125. Kemudian 0,1255 tidak berubah, tapi perlu kita perhatikan teman-teman, di sini kalau untuk 0,1255 ada 4 angka di belakang koma teman-teman, sedangkan kalau 0,125 itu cuma 3. Nah, kalau kita bandingin kan lebih enak semuanya banyak angka di belakang komanya sama. Nah, jadi di sini kita samain aja 0,125 ini kalau cuma 3 berarti kita bisa menambahkan angka 0 setelahnya. Udah gitu doang, oke? Kemudian untuk 3/25-nya berarti sekarang kita harus cari manual ya teman-teman ya. 3/25 berarti itu sama aja kayak 3 dibagi 25. Ini nggak bisa, berarti tambah 0. Jadinya 0,30 bagi 25 adalah 1. Kemudian 1 kita kaliin sama 25 adalah 25. Kita kurangi, 30 kurang 255. 5 bagi 25 masih nggak bisa, tambah 0 lagi. 50 bagi 25 adalah 2 ya. 2 kali 25 adalah 5. Habis, selesai. Jadi ternyata 3 dibagi 25 itu hasilnya adalah 0,12. Nah, cuman ada 2 angka di belakang koma, sedangkan kita maunya 4, tambahin 0,2. Udah. Terus kalau 12,25% lebih enak ya, karena persen jadi lebih simpel, bisa langsung diubah ke desimal. Jadi langsung aja tinggal 12,25%, jadinya adalah 0,1225. Udah deh, tinggal kita urutin teman-teman. Berarti di sini dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil sudah pasti ya, 0,12. Berarti ini yang pertama, dari yang terkecil. Kemudian dilanjutkan dengan 0,1225. Kemudian di sini ada 0,1250. Kemudian yang terakhir berarti 0,1255. Jadi jawabannya yang pertama harus 3/25. Berarti ABC bukan jawabannya, 3/25. Terus yang kedua adalah 12,25%. Udah deh, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tabel berikut menyajikan operasi lingkaran bintang dan juga operasi kotak. Ada 2 operasi, kemudian ada operasi tambahan yang didefinisikan dengan sebagai berikut. Untuk semua A dan B anggota 0, 1, 2, 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Q-nya kita udah dapat nih teman-teman, nilainya adalah 2, berarti kita hanya perlu mencari nilai P-nya. Ada 2 opsi yang diberikan nih teman-teman, opsi pertama, opsi kedua. Kalau kita menggunakan opsi pertama, berarti kita harus menggunakan definisi yang ini. Lumayan panjang nih, berarti kita harus 2 kali cek ke dalam tabelnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan operasi yang sebelah kanan, 3 kotak 3, langsung ada jawabannya di tabel. Ya udah, berarti kita pakai operasi yang sebelah kanan aja, teman-teman. 3 kotak 3 ya. 3 kotak 3, berarti di sini jawabannya adalah 1. Nah, ternyata kuantitas P-nya nilainya adalah 1, di mana 1 itu lebih kecil ya dari 2, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang B. Kuantitas P lebih kecil dari Q. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 16 kuadrat ditambah 80 dan 18 kuadrat dikurang 72. Nah, kalau bentuknya kayak gini, seperti biasa kita pasti punya sebuah trik. Oke? Pertama kita coba kerjain dulu yang 16 kuadrat ditambah dengan 80. Karena di sini 16-nya kuadrat, teman-teman, pasti 80-nya itu bisa kita jabarin jadi 16 dikalikan dengan suatu bilangan. Oke? Berarti di sini hasilnya akan sama dengan 16 dikali berapa biar hasilnya 80, yaitu dikali dengan 5. Ya udah, karena kedua bentuk ini sama-sama punya 16, 16-nya bisa kita keluarin, jadi sisanya adalah 16 kuadrat dibagi 16
hasilnya 16 karena tadi 16-nya udah kita keluarin, ditambah 16 yang satunya udah dikeluarin. Berarti sisanya ini adalah 5-nya aja. Udah, jadi kita punya sama dengan 16, kita kaliin sama 16 tambah 5 yaitu 21. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman tinggal jabarin aja 16 sama 21-nya ke dalam bentuk perkalian yang paling sederhana. Begitu ya. Misal 16 ini berarti bisa kita sederhanain dimulai dari perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti di sini 2 kalau dikalikan 4 kali ketemu hasilnya 16. Kemudian 21 ini bisa kita cari faktornya. Itu adalah kita kaliin sama 2 nggak bisa. Berarti mulai dari 3 ya. 3 dikaliin dengan 7. Ya udah langsung ketemu hasilnya adalah 21. Nah, kita simpen sampai sini dulu untuk faktornya. Kemudian sekarang kita lanjut ke 18, kita kurangi dengan 72 ya, 18 kuadrat. Seperti biasa kita bisa jabarin 72-nya menjadi 18, kita kalikan dengan berapa biar hasilnya adalah 72. Yaitu dikalikan dengan 4. Kemudian karena dua-duanya punya 18, 18-nya bisa kita keluarin. Ini tadi udah dikeluarin 1, berarti sisa 1 kita kurangi dengan 4. Maka hasilnya adalah 18 kita kaliin sama 14. Udah deh. Berarti di sini bisa kita jabarin 18-nya jadi 2 kali 9 ya. Berarti 9-nya bisa dijabarin jadi 3 kali 3. Kemudian kita kaliin sama 14. 14-nya bisa jadi 2 kali 7. Nah, udah kita simpen nih teman-teman. Pertama-tama kita cek dari 6 dulu. 6 ini bisa dari 2 kali 3. Ada ya, 2 kali 3 ada. Berarti benar nih yang 6 jawabannya simpen 7. 7 ada nggak sih di faktor? Ada, 7 ya. Berarti kita simpen juga 7. 14 ada juga ya. 14 hasil dari 2 kali 7. Ada 2, ada 7. Ini juga bisa 2 kali 7. Berarti 14 masuk. 21, 3 kali 7 teman-teman. Kalau di sebelah kiri, di 16 kuadrat tambah 80 ada 3 kali 7. Ini juga ada 3 kali 7, berarti masuk nih 21. Jadi ternyata jawabannya semua pilihan ya. Ternyata faktor persekutuan dari kedua bilangan ini 16 kuadrat ditambah 80 dan 18 kuadrat dikurang 72 ternyata semua pilihannya ada. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. 8 bilangan yaitu 381, 53497 diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi langsung aja teman-teman kita urutin ya guys ya. Dari yang terkecil ya, 1, terus ada 3-nya ada 2 teman-teman. Habis itu ada 4, habis itu ada 5, habis itu ada 7, habis itu ada 8, dan yang terakhir adalah 9. Diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jika A, B, dan C berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ke-1, 2, dan 3 setelah diurutkan. Nilai A ditambah B dikali C. Berarti kita hanya perlu nilai dari ABC-nya aja, di mana ABC ini adalah bilangan ke-1, 2, dan 3. Ya udah teman-teman langsung aja ya. Berarti bisa langsung kita deteksi, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Udah deh, tinggal langsung kita gas A tambah B kali C. Berarti hasilnya akan sama dengan 1 ditambah 3 kali 3, yang sama dengan 1 tambah 9, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal yang kelima, mirip-mirip sama soal sebelumnya, tapi di sini ada 10 bilangan yaitu 568, 359, 7257 diurutkan dari yang terbesar hingga ke terkecil. Nah, langsung aja kita urutin teman-teman ya dari yang terbesar. Berarti di sini ada 9 yang terbesarnya, kemudian ada 8, kemudian 7-nya ada 2, kemudian ada 6-nya 1 ya teman-teman ya. Habis itu 5-nya ada 1, 2, 3. Selanjutnya 3-nya ada 1. Dan yang terakhir ada 2. Jika M dan N berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ke-3 dan ke-7 setelah diurutkan. Nilai 2 kali M ditambah N sama dengan. Ya udah, berarti ini kita urutin aja teman-teman dari awal ya. Ini 1, 2, 3, nah ini 3 tandain, 4, 5, 6,
7. Tandain 7-nya ya. Berarti ternyata nilai ketiga itu adalah 7. Berarti ini kita langsung misalkan sebagai M, teman-teman. Berarti M-nya adalah 7 dan 5 ini adalah nilai N-nya. Udah deh, langsung kita gas cari 2 kali M ditambah N, dimana hasilnya 2 kali 7 ditambah 5 sama dengan 14 tambah 5 hasilnya adalah 19. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ke-6. Kalau misalkan teman-teman ketemu soal kayak gini, jangan takut. Tarik nafas yang dalam, kita pasti bisa jawab. Oke? Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan sebagai berikut. Rumus yang pertama itu untuk R genap lebih dari 1. Berarti itu untuk R yang bilangan genap. Contohnya apa tuh R genap lebih dari 1? Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus yang kedua untuk R genap tapi kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 itu otomatis bilangan negatif ya. Berarti ada min 2, min 4, dan seterusnya. Dan kalau yang rumus ketiga itu R yang ganjil, entah itu positif atau negatif, oke? Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau bilangan bulat itu ada bilangan bulat yang positif dan juga ada bilangan bulat yang negatif. Yang ditanyakan adalah nilai 1 dikurang minus 4. Nah, berarti seperti biasa, kalau bentuknya kurung, di sini ada kurung lagi, kita mulai kerjain dari dalam keluar. Berarti kita cari tahu dulu nilai dari kurung min 4-nya. Oke, kurung min 4. Ingat min 4 itu negatif, dia kurang dari 1 dan dia bilangan bulat. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Maka di sini kita akan ubah R-nya menjadi minus 4. Jadi kita punya 4, kita kurangi dengan minus 4. Kalau dikuadratin, kita bagi dengan 2. Jadi kita punya 4 dikurangi minus 4. Kalau dikuadratin, hasilnya adalah positif 16, kita bagi dengan 2. Jadi 4 dikurang 8 itu sama dengan minus 4. Nah, jadi kita punya nih teman-teman, 1 kita kurangi dengan minus 4. Nah, negatif ketemu negatif nih guys. Hasilnya adalah positif. Berarti ini sama aja kayak 1 ditambah 4 yang sama dengan 5 ya. Berarti hasil di sini nilainya adalah 5, di mana 5 itu adalah ganjil. Berarti kita pakai rumus yang ketiga. Udah deh, jadi bisa langsung kita kerjain teman-teman. Maka hasilnya ini akan sama dengan 1 kita kurangi dengan 5 kuadrat, kita bagi dengan 4 yang sama dengan 1 dikurang 5 kuadrat 25, kita bagi dengan 4. Jadi 1 dikurang 25 sama dengan minus 24, kita bagi dengan 4. Minus bagi positif hasilnya adalah minus ya. Minus 24 bagi 4 hasilnya adalah minus 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C, D, E, F didefinisikan sebagai berikut. Diketahui T-nya ini merupakan bilangan bulat, teman-teman. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Q-nya udah dapat nilainya 12, sekarang tinggal cari nilai P-nya sama dengan berapa. Oke, ini kita udah punya P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini bisa langsung kita samain sama definisi yang di atas. Berarti 1 ini sebagai A, ini B, C, D, E, dan F. Oke, berarti bisa langsung kita kelarin ya teman-teman ya. Kita kerjain aja langsung. Nah, berarti kita punya hasilnya ini akan sama dengan A tambah B. Berarti 1 tambah 2 kita kaliin sama C-nya T. Ditambah dengan D kali E. D kali E-nya adalah 3 kali 4. Ditambah dengan kurung lagi B kurang F. B kurang F berarti 2 dikurang 5 dikali C-nya adalah T. Udah, jadi kita punya hasilnya ini akan sama dengan 1 tambah 2 itu 3. 3 kali T hasilnya adalah 3T teman-teman. Kemudian 3T ini ditambah dengan 3 kali 4 yaitu hasilnya adalah 12. Ditambah lagi dengan 2 kurang 5 hasilnya min 3. Min 3 kali T hasilnya adalah min 3T. Udah gitu doang ya. Berarti ini sama aja kayak 3T ditambah 12 teman-teman. Kemudian ditambah sama min 3T. Nah, ada 3T ditambah min 3T ya. Berarti ini sudah pasti hasilnya adalah 0. Maka sisanya adalah 12. Ternyata P-nya juga 12 ya teman-teman ya. P-nya 12, ternyata nilai P dan Q-nya sama. Jadi jawabannya
kuantitas P sama dengan Q. Oke, sekian itu aja untuk video kali ini. Nanti seperti biasa teman-teman langsung komen aja di kolom chat kira-kira dari ketujuh soal yang udah kita bahas mana yang paling menantang. Oke, bye-bye, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.